Saya selalu kritik selama 10 tahun Pak Jokowi, IQ kita cuma 78. Bagaimana mau compete dengan teman lain? Karena tidak ada aktivitas untuk mempromosi pikiran. Selama Pak Jokowi berkuasa, dinding istana itu, tadi di ruang tunggu ada tulisan, di sini juga pasti ada tulisan, dilarang merokok. Selama Pak Jokowi berkuasa di istana ada tulisan, dilarang berpikir. Diancam oleh undang-undang ITE. Saya ucapkan pikiran setiap hari. Akibatnya memuncak. Kesalahan saya bilang, Presiden Jokowi adalah harusnya dilaporkan di seluruh 30 laporan di semua Polda. Tapi saya pertanggungjawabkan ucapan itu. Saya tidak bilang Jokowi, presidennya. Benar, serius. Laporin, semua laporin. Satu PDIP laporin. Bukan cuma PDIP, Nasdem laporin, Golkar laporin. Sekarang satu-satu kalau ketemu saya cium tangan. Kenapa? Kenapa akhirnya mereka minta maaf dan cium tangan? Karena saya Datuk Sampurno Neng Tua. Oke, saya balik lagi pada inti problem kita hari ini. Ini bab 2. Apa tugas universitas? Pada bangsa ini. Tadi ada istilah bagus tadi. Siapa yang ngomong? Vasco apa siapa yang ngomong? Cahaya pengetahuan. Itulah arah negeri ini, cahaya pengetahuan. Kita ingin para rektor mampu untuk memberi arah melalui tuntunan pengetahuan. Tapi banyak rektor di Indonesia takut memberi arah dan lebih senang menerima pengarahan. Apalagi rektor UGM. Kita ingin beritahu bahwa arah itu hanya mungkin kita pastikan koordinatnya kalau dia hasil dari perdebatan dialektika akademis. Pengarahan tidak memerlukan perdebatan karena sasaran sudah ditentukan duluan. Arah dicari bersama-sama melalui sistem demokrasi. Itu yang disebut sebagai deliberatif demokrasi. Di mana tempatnya? Di nagari. Tempat bercakap-cakap untuk menghasilkan sesuatu yang disebut arah. Setelah bercakap-cakap, para petinggi, mama, nini mama, memutuskan kalian sudah berdebat. Kami dengar itu. Sekarang proposal kami ini. Wisdom kami ini. Sepakat. Selesai problem. Itu yang sekarang dikembangkan. Yang kita baca dalam konteks konsep Jürgen Habermas, deliberatif demokrasi. Itu udah ada di sini, dipraktikin di sini. Arah ditentukan di dalam percakapan yang jujur. Dalam teori komunikasi disebut the ideal speech situation. Di mana semua problem dibuka di situ. Jadi dari awal Minang sudah mempraktekkan deliberatif demokrasi jauh sebelum Jürgen Habermas mempromosikan itu. Secara politik, filosofi, sosiologi, antropologi. Jadi ada kecambah kejujuran di negeri ini. Yang jadi pertanyaan, mengapa hal-hal yang sifatnya konseptual, abstraksi, value, makin luntur diproduksi dari Minangkabau? Jawabannya, karena lebih banyak proyek masuk ke sini. Dan orang berebut proyek. Ada soal regulasi, tadi saya diskusi.
Posisi Orde Baru, semua desa itu diseragamkan oleh undang-undang desa. Oke, sebagai peralatan administratif. Tetapi otonomi nilai, otonomi moral itu tidak bisa diatur oleh regulasi negara. Dia tumbuh karena persahabatan. Demokrasi yang jujur dihasilkan dari dalam hati. Dipraktekkan di negara. Baru 100 tahun lalu diucapkan di Amerika oleh Alexis Tocqueville. Demokrasi adalah habits of the heart. Kata Tocqueville. Iya, tapi udah beratusan tahun dipraktekkan di Minangkabau. Jadi ahli Jerman itu, Jürgen Habermas, Alexis Tocqueville, ahli Amerika, tertinggal 2-3 abad tentang deliberatif demokrasi. Bung Hatta berupaya untuk mengolah itu yang disebut sebagai demokrasi kita. Jadi kalau itu dihasilkan kembali, dijadikan sebagai mata kuliah dasar di universitas, dari SMA, maka peluang kita untuk naik kelas secara intelektual tidak lagi diledek sebagai nomor 2 di dalam soal pembohongan publik kampus oleh lembaga pemeringkat dunia. Jadi teman-teman semua, satu momentum terbuka. Presiden Prabowo menginginkan setiap manusia Indonesia tidak boleh kekurangan gizi, apalagi kekurangan protein. Separuh dari IQ nasional kita disumbang oleh sejumlah orang di sekitar Danau Maninjau. The core, crème de la crème, the core of the core dari intelektual Indonesia datang dari Danau Maninjau. Kenapa begitu? Karena di situ ada ikan bilis, sumber protein. Pak, Danau Singkarak. Jadi karena Minang makan ikan, pikirannya bertumbuh. Pikiran memburuk kalau sekedar menghafal nama-nama ikan. Jadi teman-teman semuanya, kita ada di sini. Saya kasih pengantar ini supaya kita bisa bercakap-cakap tentang hal yang sangat mengkhawatirkan kita hari ini. Yaitu pertanyaan, mengapa kampus kehilangan arah? Arah Republik ditentukan oleh isi kepala kampus. Bukan oleh partai politik, bukan oleh parlemen. Jadi jadikan kampus sebagai lilin penuntun akal pikiran kita. Saya mau tafsirkan logo ini. Ada nyala lilin. Penanda bahwa cahaya pikiran diperlukan untuk melawan Indonesia gelap. Ada soal tentang efisiensi yang menyebabkan uang tidak mengalir ke daerah. Itu urusan kebijakan. Tapi kampus harus tagih terus bahwa pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran, Anda punya disertasi, Anda bisa tulis skripsi, tesis disertasi. Bertahun-tahun Anda simpan disertasi itu, nggak ada orang yang bicarakan, nggak ada yang lawan disertasimu. Itu artinya nilai disertasimu nggak ada. Karya akademis disebut karya akademis kalau dipertengkarkan di forum akademis. Kalau pikiran saya ucapkan, dan tidak ada yang bertengkar, mengganggu pikiran saya, mendisruption pikiran saya, maka yang saya ucapkan itu bukan pikiran. Yang boleh diganggu adalah pikiran. Yang tidak boleh diganggu adalah doa. Itu beda antara doa dan pikiran. Doa tidak boleh diganggu, pikiran harus diganggu. Nah, saya ingin supaya Universitas Andalas jadi cahaya pikiran
republik. Hanya dengan itu kita bisa pastikan bahwa langkah menuju Indonesia sehat, Indonesia bermutu, Indonesia emas bisa diucapkan nanti dengan mengatakan, saya warga Andalas, saya mengandalkan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.